Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin jamaah fardhu subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Man shalla subha fi jama'atin, siapa yang salat subuh berjamaah, faka'annama shallal laila kullah, dapat pahala seperti salat sepanjang malam. Mudah-mudahan kita termasuk yang mendapatkan pahala itu insyaallah. Man shalla subha fi jama'atin, siapa yang salat subuh berjamaah, kana fi zimmatillah, maka dia dalam perlindungan Allah. Jadi kalau mau kita dapat lindungan Allah, anak kita dapat lindungan Allah, maka istiqomahkan salat subuh berjamaah. Man shalla subha fi jama'atin, siapa yang salat subuh berjamaah, setelah itu tidak keluar masjid, summa qa'ada yadhkurullah, duduk berzikir, baca Quran. Termasuklah majelis ilmu ini majelis zikir, karena yang kita bahas hanya ayat, hadis, fatwa ulama. Hatta tatlu asyamsu, sampai terbit matahari. Setelah terbit matahari, summa yusalli rak'ataini, salat sunat 2 rakaat. Namanya salat sunat isyraq, pakai qaf. Nama waktunya syuruq, nama salatnya isyraq. Usalli sunnatal isyraq rak'ataini lillahi ta'ala, kanat lahu ka ajri hajjatin wa umrah, dapat pahala seperti haji dan umrah. Hadisnya ada dalam Sunan Tirmidzi, status hadisnya hadis hasan. Hadis yang paling tinggi sahih, di bawah sahih hadis hasan. Tidak ada ikhtilaf antar ulama tentang hadis hasan. Jadi nanti kita selesai ini, kita melaksanakan sholat sunat isyraq masing-masing, tidak berjamaah. Mudah-mudahan kita dapat pahala seperti haji dan umrah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Subuh ini kita tidak hanya sekedar sholat, tapi juga kita menyambung tali silaturahim. Saya sampai di Mesir tahun 98. Di sini ada ustadz guru kita, kakak kelas saya, yang lebih dulu setahun dari saya. Dia sampai di Mesir 97. Beliau adalah Ustadz Mar Sofwan, itu kakak kelas saya. Ada yang lebih dulu lagi, Ustadz Mar Sofwan sampai 97, beliau 92. Namanya Ustadz Haruna Hashim. Tapi kalau kami duduk bertiga, wajah dia yang paling muda. Ini doanya belum dia ijazahkan lagi ke kami. Hadir juga bersama kita subuh ini sahabat Ustadz Abdul Somad. Jadi di setiap provinsi itu ada tim. Di antara tim Ustadz Abdul Somad di Kepri, Kepulauan Riau, dari sejak 2013 sampai sekarang, itu namanya Bang Hardi Slamet Hud. Kenal Bapak Ibu orangnya? Nah, jadi kalau nanti ada orang bertanya-tanya, kenapa Ustadz Somad turun gunung sekarang ini? Karena tim sahabat Ustadz Abdul Somad sedang balihonya berserak-serak di Batam. Itulah kenapa saya turun membuat tablik akbar, pertemuan entah kemana-mana sebagai ikhtiar. Jangan nanti Bapak Ibu tidak bisa menjawab kalau ditanya orang, kenapa Ustadz Somad turun ke Batam sekarang? Entah latah-latah aja dia itu sekarang. Ustadz Somad kalau ada tim yang mencalonkan diri, dia pasti turun, karena itu bagian dari dakwah. Karena kalau saya yang ceramah tak sanggup. Saya ke Batam ini setahun cuma 4 hari. Hari Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, setahun sekali cuma saya turun.
Tapi kalau ada tim Ustadz Somad itu yang duduk jadi penguasa, insya Allah terbantulah dakwah ini, insya Allah. Itu tujuannya. Saya yang memotivasi. Saya bilang ke Bang Hardi maju jadi gubernur. Kata dia nantilah 2029. Nah, kalau gitu jadi wali kota. Kalau belum sanggup jadi wakil dulu. Nah, ini semua adalah pesan-pesan supaya orang faham kekuasaan ini kalau tidak dipegang, dia akan dipegang orang lain. Jadi Bapak Ibu jamaah mengerti, faham, supaya kita tidak mudah termakan isu yang ada di internet. Jangan mau makan isu, jangan mau makan hoax, karena sampai hari ini kita masih makan nasi. Terserahlah mau makan lontong, mau makan mie, lendir. Yang penting jangan makan isu, makan hoax. Yang mau kita bahas subuh ini adalah perjalanan kita berikutnya. Kalau haus, minum. Kalau lapar, makan. Kalau kepanasan, hidupkan kipas, hidupkan AC. Kalau kedinginan, pakai jaket. Selalu ada langkah antisipasi. Nah, yang mau kita hadapi ke depan ini apa? Yang akan kita hadapi nanti adalah yang pertama, sakaratul maut. Apa yang perlu kita siapkan untuk sakaratul maut ini? Banyak orang menghadapi pensiun udah siap. Saya Pak Ustadz untuk pensiun ini udah saya siapkan 100 pintu kos-kosan Pak Ustadz. Banyak betul Pak, baru pintunya aja Pak Ustadz. Yakin betul dia malaikat maut itu datang setelah pensiun. Tidak salah, tak ada salahnya orang yang menyiapkan ruko, menyiapkan kos-kosan. Bagus, tidak salah. Itu ikhtiar. Tapi tak banyak yang mempersiapkan untuk sakaratul maut. Siap-siap untuk pensiun, belum tentu jadi. Belum tentu. Bisa jadi sebelum pensiun sudah mati. Tapi mati ini tidak kita siapkan pun pasti mati. Yang paling pasti dalam hidup ini adalah mati. Apa yang kita siapkan untuk sakaratul maut itu? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Orang yang selalu menyebut Allah kemudian dia istiqamah, tatanazzalu alaihimul malaikah, turunlah malaikat waktu dia mau sakaratul maut, waktu ruhnya mau keluar dari jasad, turun dua malaikat. Malaikat yang pertama berbisik, alla takhafu, jangan kau takut. Karena rupanya orang mau mati itu takut. Takut sakaratul maut, takut azab kubur, takut mungkar nakir, takut titian siratal mustaqim, takut hisab, takut neraka, takut. Maka datang malaikat membisikkan, alla takhafu, jangan kau takut. Perasaan yang kedua orang yang sakaratul maut itu, wala tahzanu, jangan sedih. Rupanya orang yang mau mati itu perasaannya sedih. Sedih meninggalkan rumah, sedih meninggalkan anak, sedih meninggalkan bini, sedih meninggalkan BPKB, STNK, surat tanah, akte notaris. Sedih. Apa kata malaikat? Wala tahzanu, jangan kau sedih. Takutnya hilang, sedihnya melayang. Waktu itu hatinya kosong. Ketika itu malaikat membisikkan yang ketiga. Apa kata malaikat? Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Berbahagialah engkau mendapatkan surga yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk yang mati husnul khatimah, insyaallah. Apa syaratnya?
Apa syaratnya supaya kita dapat macam yang disebutkan dalam ayat ini? Syaratnya kata Allah, qalu rabbunallah tsumastaqam. Istiqamah menyebut Allah. Bisa subhanallah, bisa alhamdulillah, bisa Allahu akbar, bisa la haula wala quwata illa billah. Afdalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Makanya orang kalau dia ikut tarekat Naqsabandiyah, zikirnya Allah 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 Allah. Alladzina yadhkuruna Allah, orang yang menyebut Allah qiyaman, waktu tegak, wa qu'udan, waktu duduk, wa ala junubihim, waktu berbaring. Duduk, tegak, berbaring, selalu mengingat Allah. Itu makanya melihat wajah di cermin menyebut Allah. Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Masuk masjid menyebut Allah. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Keluar masjid menyebut Allah. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Masuk ke WC menyebut Allah. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Mau tidur menyebut Allah. Bismika Allahumma ahya. Yang dibaca, mau tertidur dia. Jadi kalau mau husnul khatimah, jangan berhenti menyebut Allah, 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 subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Macam mana sakitnya mati itu? Nabi Isra Mi'raj berjumpa dengan yang orang sudah mati beribu tahun. Sudah berapa lama kalian mati? Ribuan tahun. Macam mana rasanya mati itu? Macam kambing dikuliti hidup-hidup, macam mata kail pancing ditarik dari kulit yang basah, macam tebasan pedang beratus kali di tempat yang sama. Makanya kita selalu berdoa dalam doa selamat, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ringankan kami waktu sakaratul maut. Tulis di YouTube itu Sakratul Maut titik. Nampak nanti orang yang mati, pembawa acara TV mati, orang sedang pidato mati, yang paling banyak mati orang yang sedang angkat berat, rupanya tak tahan jantung itu mati, orang sedang jogging mati. Nah, jadi mati ini kapan saja bisa terjadi. Apakah orang yang mati semalam itu sehari sebelumnya sadar dia mau mati? Tidak. Tiba-tiba aja datang kematian itu. Waja'a, datang dia sakratul mauti bil haq. Dia datang tiba-tiba. Hari ini kita usap kepala anak yatim, besok pagi kepala anak kita diusap orang sebagai anak yatim. Hari ini saya bicara mati, bisa jadi belum selesai tausiah ini saya sudah mati. Maka jangan pernah takut cerita tentang mati, karena kita semua akan mati. Kita sekarang hidup, resiko hidup adalah mati. Takut hidup, takut mati, jangan hidup. Takut mati, jangan hidup. Takut hidup, mati saja. Karena ketika kita berani menghadapi hidup, berarti kita sudah berani menghadapi mati. Yang kita persiapkan itu adalah mati dengan husnul khatimah, insyaallah. Apa yang sering kita dengar, apa yang sering kita tengok, apa yang sering kita pikirkan, itulah yang akan datang waktu sakaratul maut. Telentang kita di masjid ini, maka yang kita tengok adalah alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Itu maka kaligrafi ditulis di dinding. Supaya apa? Supaya mata menengok,
Kalau bawa mobil dari Makkah ke Madinah, dari Makkah ke Jeddah, di pinggir jalan, subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar. Kenapa di pinggir jalan itu ditulis? Supaya kalau mati husnul khatimah. Beda tempat kita, di pinggir jalan yang tulis iklan es krim sama skincare. Makanya matinya bukan menyebut Allah, kredit. Apa yang sering kita dengar, apa yang sering kita tengok, apa yang sering kita pikirkan, itulah yang akan datang waktu sakaratul maut. Ada orang koma di masjid di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Jakarta. Koma, belum titik lagi, masih koma, tidak sadar-sadar. Kata dokter, bawa orang ini ke rumah karena sudah tak ada harapan hidup. Ini tinggal menunggu aja lagi. Obat sudah tak ada sampai masanya mati ini nanti. Akhirnya anak istrinya pun dah menyiapkan mau bawa pulang ke rumah. Begitu mau dibawa pulang ke rumah, tiba-tiba duduk dia. Dokter pun terkejut, anak bininya pun terkejut. Kok sadar dia lagi? Akhirnya ditanyalah orang ini. Bapak kan koma? Iya. Di dalam koma itu apa yang bapak rasakan? Aku tak ingat apa-apa. Terus kenapa tiba-tiba sadar? Tiba-tiba datang Ustadz Somad. Apa kata dia? Ditanyanya saya, kapan kau buat tabligh akbar? Akhirnya saya pun terduduk. Pokoknya nanti kita buat tabligh akbar di kampung. Akhirnya dibuatnya lah acara di tepi Danau Maninjau. Nama acaranya Pulang Basamo. Akhirnya saya datangi bapak ini, dia dari Jakarta. Apa betul bapak koma di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo? Betul Pak Ustadz. Terus dalam koma itu apa yang bapak rasakan? Tiba-tiba Ustadz datang bertanya ke saya, kapan tabligh akbar? Itulah saya duduk sadar tuh Pak Ustadz. Lama saya menung. Jangan-jangan aku ini udah wali. Dua gendangnya, kalau tak wali murid, wali kelas. Saya ini orangnya rasional. Saya selalu penasaran, kenapa bisa saya datang ke dalam komanya itu. Lalu saya tanya dia, Bapak kalau pagi apa yang Bapak lakukan? Saya hidupkan handphone, saya dengar tonton YouTube Ustaz. Oh. Kalau Bapak sampai di tempat kerja apa yang Bapak lakukan? Kalau sedang kosong saya tonton lagi YouTube Ustaz. Kalau Bapak mau tidur malam apa yang Bapak lakukan? Sebelum saya tidur yang terakhir saya tonton adalah YouTube Ustaz. Baru saya paham. Apa yang selalu ditonton, itulah yang dibawa ke alam bawah sadar. Itulah yang datang waktu tidur dan waktu koma. Dan itu juga yang datang waktu husnul khatimah, insyaallah. Rasional, masuk akal. Tanyalah sama pakar-pakar psikologi, kenapa bisa itu yang terbawa-bawa. Makanya bapak-bapak pikirkan yang bagus-bagus aja. Jangan pikirkan yang waktu SMP SMA dulu. Mau dia mengigau terbawa ke malam. Tiba-tiba udah sambal belacan aja di muka. Maka saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau yang kita pikirkan itu adalah akhirat, yang kita pikirkan itu adalah nama Allah, maka insya Allah kita semua mati dalam keadaan husnul khatimah. Nah, ruh kita keluar dari hembusan. Makanya orang yang mati itu biji matanya terbuka. Semua orang yang mati biji matanya terbuka. Apa yang ditengok waktu mata terbuka? Yang ditengok itu adalah ruh keluar dari mulut dan hidung. Dulu ruh itu masuk ke dalam jasad ini dihembuskan. Wa nafakhtu fihi min ruhi, aku hembuskan ruh. Rahaya ruhu, pergi berhembus. Ruh itu artinya pergi dan datang berhembus. Maka waktu datangnya berembus, perginya pun berembus. Ruh itu berjalan dari mulai ujung kaki sampai ke betis, naik ke lutut, naik ke paha, naik ke pinggang, terasa dingin, sejuk di kaki. Kalau ada bapak ibu yang udah merasa agak sejuk di kaki, tak lama lagi itu.
Naik dia ke atas, naik dia ke atas, naik dia ke atas. Keluar dia dari mulut, biji mata menengok ruh itu keluar, maka datang orang lain memejamkan mata kita. Bismillah wa ala millati Rasulillah, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Menggerakkan tangan ringan, menggerakkan lidah ringan. Yang paling ringan adalah menggerakkan kelopak mata. Inilah yang paling ringan. Tapi waktu kita sakratul maut, jangankan menggerakkan tangan, jangankan menggerakkan bibir, menggerakkan kelopak mata pun tak bisa. Terbuka. Bini yang katanya buah hati belayan jiwa pun takut memejamkan biji mata kita. Datang anak ke masjid memanggil tuan imam, Pak Imam, tolonglah datang ke rumah. Ayah kami matanya tak tertutup-tutup dari tadi malam. Baiknya imam, padahal orang ini tak pernah datang ke masjid. Makanya masyarakat sini yang tak pernah datang ke masjidlah kalian. Untuk apa Ustaz sampaikan ini? Bukan orang ini datang, kirimkan video ini ke dia. Jangan sampai nanti akhirnya tuan imam yang datang ke rumah dia hanya untuk menutupkan kelopak matanya, dan akhirnya jenazahnya dibawa juga ke masjid. Seumur hidup ke masjid cuma 2 kali. Yang pertama akad nikah, yang kedua inna lillah. Mudah-mudahan kita istiqomah menghidupkan masjid ini insyaallah. Lalu kemudian setelah ditutupkan, kita pun ruh keluar dari jasad. Lalu kemudian kemana pergi ruh itu? Ruh itu dibawa oleh malaikat. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad bin Hanbal, ruh dibawa di atas kain kafan dari cahaya. Lalu kemudian mengetuk pintu langit. Lalu kemudian malaikat yang menjaga pintu langit menengok ruh. Apa kata malaikat penjaga pintu langit? Inilah orang yang amalnya kami tengok 2 kali sehari.